Pernahkah kamu bayangin, bangun tidur, lalu melihat tentara berjaga di setiap jalan, jam malam diberlakukan, dan semua kebebasanmu mendadak hilang? Itulah suasana yang biasanya muncul ketika sebuah negara berada di bawah darurat militer. Tapi, apakah kebijakan ini benar-benar menyelamatkan negara, atau justru meninggalkan luka panjang bagi rakyatnya? Darurat militer adalah kondisi di mana kekuasaan sipil digantikan sepenuhnya oleh militer. Presiden atau pemimpin negara biasanya mengambil langkah ini ketika ancaman dianggap tidak bisa ditangani dengan cara biasa, seperti perang, pemberontakan, kerusuhan besar, atau konflik yang mengancam persatuan. Dalam situasi ini, militer diberi kewenangan penuh, menetapkan jam malam, mengendalikan media, membatasi pergerakan warga, bahkan melakukan tindakan keras demi menjaga keamanan. Tujuannya sederhana, menyelamatkan negara dari kekacauan. Meski terdengar menakutkan, darurat militer punya sisi positif. Pertama, negara bisa bergerak cepat menghadapi ancaman. Kedua, kekuatan militer bisa menekan kerusuhan besar sebelum semakin parah. Ketiga, kondisi ini seringkali menjadi titik balik untuk mengembalikan stabilitas nasional. Contohnya, di beberapa negara yang menghadapi perang saudara, darurat militer berhasil menghentikan pertumpahan darah lebih luas. Setidaknya, dalam jangka pendek, rakyat merasa ada pihak yang mampu mengendalikan situasi. Tapi di balik sisi positif, ada konsekuensi besar yang sering terjadi. Kehidupan sipil jadi sangat terbatas, kebebasan berpendapat ditekan, media dikontrol ketat. Banyak warga yang kehilangan hak hukumnya karena semua keputusan ada di tangan militer. Tak jarang, darurat militer meninggalkan trauma panjang. Rakyat hidup di bawah rasa takut, diawasi, bahkan ada yang mengalami penyiksaan atau pelanggaran HAM. Semakin lama darurat militer berlangsung, semakin besar pula risiko penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa negara di dunia punya cerita kelam soal darurat militer. Filipina, misalnya, di era Ferdinand Marcos tahun 1972, darurat militer membuat pemerintahannya berubah jadi otoriter. Ribuan aktivis ditangkap, media dibungkam, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Hingga kini, masa itu masih diingat sebagai salah satu periode paling gelap dalam sejarah Filipina. Indonesia juga pernah menetapkan darurat militer. Salah satunya pada tahun 2003 ketika konflik Aceh memanas. Tujuannya untuk menekan gerakan Aceh Merdeka. Walaupun efektif menekan pemberontakan, banyak catatan pelanggaran HAM yang membekas hingga sekarang. Thailand bahkan berkali-kali mengalami kudeta militer, di mana pemerintah sipil digantikan militer dengan alasan menjaga stabilitas. Setiap negara punya cerita masing-masing, tapi satu hal yang sama, darurat militer selalu meninggalkan dampak besar, baik bagi negara maupun rakyatnya. Darurat militer adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menyelamatkan negara dari kehancuran. Tapi di sisi lain, ia bisa menjadi luka yang membekas puluhan tahun. Jadi, menurut kamu, apakah darurat militer itu solusi tepat atau justru awal dari masalah yang lebih besar?